Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alidu Yusyar dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam lingkungan kampus. Pada era globalisasi saat ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia. Sejauh yang saya rasakan, implementasi Pancasila hanya menjadi teori di sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan lainnya. Pemahaman sekaligus implementasi Pancasila sangat penting bagi mahasiswa yang merupakan faktor perubahan dalam pemerataan pembangunan. Mahasiswa seharusnya menjadi roda penggerak implementasi Pancasila, namun akhir-akhir ini semangat itu mulai terkikis dan jarang kita temukan. Sebenarnya implementasi Pancasila dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja, terlebih lagi bagi mahasiswa seperti saya. Sebagai mahasiswa tentunya memiliki lingkungan yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus tidak berbeda jauh dengan kehidupan bernegara karena pada dasarnya tatanan kehidupan di kampus memiliki kesamaan dengan tatanan negara. Jadi, kampus itu memiliki tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan kehidupan beragama. Untuk mencapai tujuan dari sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat kampus, maka mahasiswa perlu merefleksikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kesehariannya. Sebagai mahasiswa, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rasa intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan kemampuan yang kita punya serta dukungan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Pembangunan merupakan realisasi praktis dalam kampus untuk mencapai tujuan seluruh mahasiswa harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksanaan sekaligus tujuan pembangunan. Oleh karena itu, hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan pengembangan kampus itu tersendiri. Berikut ini sila-sila yang ada pada Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki pengertian bahwa warga negara harus mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat yang utama di atas kehidupan yang ada. Bentuk pengakuan dapat berupa meyakini dalam hati, perkataan, dan perilaku. Oleh karena itu, Pancasila menuntut warga negara Indonesia untuk taat dalam beragama. Terlebih lagi, kehidupan beragama di Indonesia sangatlah kompleks. Terdapat beberapa keyakinan yang dianut oleh warga negara Indonesia, dari mulai Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain sebagainya. Kehidupan yang seperti ini tercermin dalam kehidupan kampus. Sila kedua memiliki pengertian bahwasanya setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia atau orang lain dengan derajat yang sama, tidak adanya kasta atau kelas sosial, memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia dan martabat yang mulia. Kehidupan bernegara di Indonesia sangat penuh dengan kemajemukan atau keberagaman, baik itu suku, ras, budaya, dan tentunya agama. Hal tersebut menjadikan sila ini menjadi penting adanya dalam kehidupan bernegara. Setelah ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kampus, di mana kampus ini memiliki mahasiswa yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga yang memiliki pengertian yaitu 1. Bulat, tidak terpecah-pecah. Sila ini ditunjukkan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan mencintai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Dengan begitu, diharapkan warga negara juga turut memperjuangkan kepentingan negara yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama warga negara Indonesia. Bila dikaitkan dalam kehidupan kampus adalah sebagai contoh organisasi kemahasiswaan mereka membentuk suatu organisasi atau perkumpulan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila ini memiliki pengertian yaitu musyawarah dan kehidupan berpolitik. Musyawarah merupakan upaya dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima semua kalangan sehingga keputusan dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kehidupan politik di lingkungan kampus sangat penting adanya terkait keputusan-keputusan yang akan diambil sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan dalam kehidupan kampus. Terlebih kita sebagai mahasiswa merupakan bagian dari pembangunan itu tersendiri. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna yaitu adil atau dapat saya katakan sesuai porsi masing-masing. Sebagai warga negara kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan karena demi kepentingan bersama dan banyak orang rasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat kita perlukan supaya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan yang lain. Dengan begitu akan tercipta keharmonisan dalam proses pengembangan ilmu. Penjabaran nilai-nilai sila Pancasila di kehidupan kampus di atas merupakan salah satu contoh apa yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila antara sila satu dengan yang saling berkaitan dan memiliki prioritas berdasarkan urutan silanya. Mungkin kita masih belum tersadarkan betapa pentingnya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Mungkin kita juga berpikir, gak penting. Justru malah sebaliknya, Pancasila itu penting dalam kehidupan kampus. Tanpa adanya nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, keharmonisan tidak akan tercipta, terlebih tujuan kita bersama bisa jadi tidak akan tercapai. Adapun penerapan sila Persatuan Indonesia dalam pergaulan mahasiswa. Mahasiswa dan generasi muda adalah harapan bagi masa depan bangsa. Tugas mahasiswa semua adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengambil peran dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa di masa depan, dengan meningkatkan kesadaran diri untuk mencapai keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Adapun pandangan Pancasila mengenai pergaulan mahasiswa. Apabila dipandang dari Pancasila, tentunya hal tersebut adalah salah. Pancasila menginginkan adanya persatuan dan kesatuan dari seluruh Indonesia, tidak hanya satu dari daerah asal, melainkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Pancasila memandang bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbineka tunggal ika, karena itu haruslah terjalin persatuan yang diwujudkan lewat pergaulan antara mahasiswa, sehingga cita-cita dalam sila ketiga ini dapat tercapai. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Persatuan Indonesia merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras serta kebudayaan ini, terutama dalam mendongkrak semangat generasi pemuda Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsanya, di mana generasi muda itu adalah mahasiswa yang merupakan makhluk sosial yang ada dalam kehidupan kampus, di mana dalam kehidupan kampus yang juga merupakan lingkungan sosial, mahasiswa akan dibentuk sistem pergaulannya untuk membentuk kepribadiannya. Untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, mahasiswa dapat mengimplementasikan sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan kampus. Misalnya dengan berorganisasi, karena dalam berorganisasi mahasiswa dapat bekerja sama sehingga timbul kebersamaan. Apabila mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh kampus memiliki jiwa kebersamaan yang kuat, tanpa memandang adanya perbedaan, tentunya hal ini akan membawa kepada sebuah kemajuan dan dobrakan baru, baik dalam lingkungan kampus maupun secara global. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.